Oke, ada beberapa kajian yang kita miliki di sini. Salah satunya dari Standard Chartered. Ini dari 2010, di dalamnya Indonesia pada 2020 disebut sebagai kekuatan ekonomi dunia. Kemudian karena potensinya yang cukup besar soal jumlah penduduk, kemudian juga rasio tingkat usia produktif. Kemudian dari BCG, dari Boston Consulting Group juga menyebut bahwa Indonesia akan menciptakan kelas menengah dengan perkiraan sebanyak 140 juta penduduk pada 2020. Ini yang akan menyebabkan ekonomi kita akan terus bergerak begitu. Nah, McKinsey 2012 dikatakan di sini juga Indonesia menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat, nomor 7 di dunia pada tahun 2030. Nah, PwC PricewaterhouseCoopers pada laporan September 2017 katanya Indonesia masuk dalam 5 besar negara berkembang yang mendominasi perekonomian global pada 2030. Ini membuat proyeksi PDB kita itu di sini termasuk yang tertinggi begitu. Bahkan kalau kita lihat dari daftarnya, Indonesia itu berada di bawah Jepang begitu. Nah, kalau ini kan kajian ya. Betul. Tadi Anda katakan dari ekonomi lah segala macam. Emang potensinya ada. Kenapa nggak ini yang diungkapkan pada pidato di depan banyak orang begitu, Bang? Justru disitulah hebatnya kelebihan berapa dia visioner ke depan ya. Kita ini sebagai bangsa selalu dibodoh-bodohin, dinindak bobokkan dengan sebagainya, ya kan? Kita negara kaya, memang kaya, tapi kenapa miskin? Kita diam aja menikmati kemiskinan. Tanah, kan Prabowo sampaikan di pidato itu, tanah Indonesia yang luas, yang subur, 74% dikuasai oleh segelintir orang. Tidak lebih dari 1%. Gini rasionya ketimpangan penguasaan lahan tanah berapa? 0,8%, 0,80. Itu artinya apa? 1% penduduk Indonesia menguasai 80% lahan. Nah, ini itu juga fakta. persoalan. Nanti saya jelaskan. Nanti Anda jawab. Bukan. Ini juga persoalan kenapa Prabowo sedang bercerita tentang bagaimana dinasti Cendana menguasai Indonesia selama 20 tahun. Nggak ada hubungan sama Cendana. Karena semua izin-izin penguasaan lahan terbesar itu dikeluarkan di zaman Cendana. Nggak ada. Di zaman Orde Baru. Jadi data-datanya sekarang ini salah gitu, Bang? Bagaimana? Data tadi yang pertama dia mempermalukan dirinya ketika mengutip novel fiksi sebagai argumentasi depan pidato terbuka. Satu. Kedua, dia mengutip cerita yang salah. Cerita yang membuka bagaimana kemudian keluarga Orde Baru, Cendana ini mengambil tanah-tanah rakyat di mana-mana. Memberikan izin penguasaan tanah di mana-mana dan sebagainya. Enggak begitu. Jadi sebenarnya dua hal dalam pidato ini, dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya, penasehat politiknya kemana? Dengerin jangan satu ya. Jangan dijebloskan jadi begini, itu dong. ini fakta ya. Tadi saya mau bandingkan ya, ini fakta. Itu faktanya ya kan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang besar, yang luas, dikuasai oleh segelintir orang, dikelola, bahkan asing, uangnya dibawa keluar. Kita apa menikmati? Ya, nggak artinya, ada minyak, gas, begini, semua diekspor dan sebagainya. Dikuasai dengan harga murah lagi. Bodohnya kita. Di luar negeri lebih tinggi, kita kok jual murah. Kalau itu kemudian yang dimaksudkan Prabowo, sebentar dulu. Kalau itu yang dimaksudkan oleh Prabowo, berarti Prabowo sedang berbicara tentang bagaimana Soeharto dulu mendorong penanaman modal asing. Nggak ada hubungannya. Nggak ada loh. Itulah kemudian masuknya investasi asing. Nah, semua itu sebenarnya sedang membelejeti sejarah hidupnya sendiri. Sejarah hidup keluarganya sendiri. Oke, ini menurut maksudnya saya, dilihat saat ini, begitu. Jadi begini, dan kita itu ini melihat masalah itu harus komprehensif. Yang ketiga, ya, sudah menguasai lahan, sudah menguasai sumber daya alam, menikmati keuntungan kekayaan dari kemudahan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, ya kan, termasuk impor-impor, harga murah dijual ke luar negeri, termasuk dimodali oleh bank BUMN, pengusaha-pengusaha besar ini setelah untung kaya, uangnya taruh di luar. Di mana? Di Singapura, di Hong Kong, di Cina, di mana? Di Swiss dan lain-lain. Sehingga kita tidak bisa menikmati uang kita sendiri. Bahkan Pak Jokowi mau bikin jalan sampai ini utang, makanya sampai 4.000 lebih. Kenapa? Karena kita tidak bisa membiayai infrastruktur. Itu masalah kita. Nah, jadi kita harus jujur melihat bahwa apa yang disampaikan Bapak Prabowo ini masalah yang sangat fundamental. Dia ingin menjaga kita jangan mau dibodohin, jangan mau masalah fundamental yang memang jadi diciptakan kita harus siap dengan segala kemungkinan. Dia, nggak ada hubungan oleh Soeharto. dinasti. Salah satu contohnya segini, sebuah penelitian mengatakan penguasaan tanah keluarga Cendana itu sampai 400.000 hektar loh. Itu satu keluarga saja.
Oke, Kalau baik. kita buka satu persatu siapa saja yang memiliki hak atas tanah di Indonesia dalam bentuk misalnya izin penggunaan tanah segala macam, semuanya keluarga konglomerat yang dibangun oleh Orde Baru. Baik, oke. Kita lihat nih, Oke. contoh Jangan Uni Jokowi Soviet. tidak membangun satu konglomerasi sekalipun. Oke, kita kembali siapa lagi. yang membangun Orde Baru? Ya mertuanya Prabowo sendiri. Oke, kita kembali lagi ke konteks kita. Indonesia apakah bubar tahun 2030 begitu, dan bagaimana nanti Bang Adian ini tugasnya untuk mengcounter narasi ini supaya ini juga tadi kalau dikatakan bahaya gitu kalau diucapkan oleh Prabowo. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.